Selamat datang kembali di Otherworldly Horror, tempat di mana kisah-kisah kelam yang nyaris terlupakan kembali menemukan suara. Jika kau percaya dunia ini hanya dihuni oleh yang terlihat, maka matamu telah menipu. Karena di balik layar monitor, di sela bayangan malam, dan dalam jeda suara statis, ada sesuatu yang menatap balik. Hari ini, kami mengajak kalian menyelami sebuah rekaman yang seharusnya tidak pernah dilihat siapapun. Sebuah cuplikan singkat, tapi cukup untuk menghancurkan kewarasan seseorang. Cerita ini bukan hanya tentang video. Bukan hanya tentang sistem keamanan. Ini adalah tentang seseorang yang tak sengaja menjadi saksi dari sesuatu yang tidak seharusnya terekam oleh kamera apapun. Jangan percaya dengan piksel buram. Kadang, yang tak jelas terlihat, justru adalah yang paling nyata. Duduklah tenang, matikan lampu, dan pastikan tidak ada yang berdiri di belakangmu. Karena inilah rekaman CCTV terakhir. Gedung itu berdiri membisu, menatap kota dari ketinggian 8 lantai yang menjulang di tengah kawasan industri yang kini sepi. Di siang hari, ia tampak biasa saja, mungkin hanya terlihat tua dan tidak menarik. Tapi malam hari, terutama selepas pukul 12, bangunan itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Aku bekerja sebagai petugas keamanan malam di sana. Shift malam bukan pilihan, tapi kebutuhan. Gaji tambahan selalu menjadi godaan yang lebih besar daripada rasa takut. Lagi pula, aku tak pernah percaya pada cerita-cerita seram. Tidak sampai malam itu. Gedung ini sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Dulu merupakan kantor pusat perusahaan elektronik besar yang akhirnya bangkrut. Sekarang, hanya beberapa lantai yang disewakan untuk usaha kecil, kantor arsitek, agen ekspedisi, bahkan studio podcast yang baru buka. Sisanya kosong. Koridor yang panjang dan lampu yang sering berkedip memberi kesan bahwa waktu di dalamnya tak pernah bergerak. Aku mulai shift pukul 10 malam. Biasanya, aku keliling 1 kali, lalu duduk di ruang kontrol, mengawasi belasan monitor CCTV. Ada 24 kamera yang tersebar, tangga darurat, lift, lobi, tiap lorong, dan beberapa titik di luar gedung. Malam itu sunyi. Tidak ada suara selain dengungan AC dan gemeretak kecil dari sistem monitor. Lampu neon di ruang kontrol memancarkan cahaya putih yang menyakitkan mata. Aku menyeduh kopi instan, duduk, lalu menatap monitor. Semua normal. Tapi hanya sebentar. Pukul 00.33, sesuatu berubah. Monitor kamera 09, yang mengarah ke tangga darurat lantai 4, tiba-tiba berkedip. Layar bergetar sedikit, lalu menampilkan gambar yang agak kabur. Aku mengira itu gangguan biasa. Kadang, kamera memang suka terganggu sinyal. Tapi biasanya itu terjadi di lantai 7, bukan lantai 4. Aku mencatat waktu dan lokasi, sesuai prosedur, lalu memperbesar tampilan. Gambar terlihat goyang, seperti ada kabut tipis di depan lensa. Dan di tengah kabut itu, aku melihat sesuatu, seperti bayangan. Bukan manusia, bukan hewan. Hanya siluet kabur yang berdiri diam di pojok tangga. Diam. Menatap kamera. Aku mengerjap. Menunduk sebentar, lalu menatap lagi. Bayangan itu hilang. Pikiran logisku langsung bekerja. Pantulan cahaya dari logam mungkin, atau gangguan optik. Tapi saat aku melihat rekaman ulang dari beberapa detik sebelumnya, bayangan itu benar-benar terekam. Hanya selama 3 detik. Tidak lebih. Aku mencoba mengalihkan pikiran. Mungkin anak-anak studio podcast iseng, pikirku. Mereka kadang suka naik turun tangga sambil bercanda. Tapi studio itu ada di lantai 2. Tangga lantai 4. Tidak masuk akal. Beberapa menit berlalu. Aku lanjut menatap monitor. Pukul 1.05, kamera 09 berkedip lagi. Kali ini gambarnya menjadi hitam putih, meski sistemnya belum masuk ke mode malam. Lalu perlahan, gambar menjadi gelap dan muncul kembali. Dan di pojok tangga, masih di tempat yang sama, bayangan itu kembali. Tapi kini bentuknya lebih jelas. Tinggi, kurus, tidak proporsional. Seperti seseorang yang mengenakan baju terlalu panjang, atau tubuh yang ditarik-tarik keluar dari bingkai normal manusia. Tapi tetap diam. Tidak bergerak sedikit pun. Aku merasa kulit tanganku meremang. Jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena takut. Belum.
Tapi karena aku tahu sesuatu tidak beres. Dan sebagai petugas keamanan, aku harus turun dan cek lokasi. Aku membawa senter, menyalakan body cam, dan turun dari ruang kontrol di lantai 8. Tangga darurat di ujung koridor. Setiap langkah terasa bergema terlalu keras. Udara di lorong begitu dingin, meski AC sudah mati sejak pukul 11. Aku membuka pintu besi menuju tangga darurat. Tangga itu sepi. Lampu di langit-langit berpendar samar. Tidak ada suara, tidak ada bau. Hanya keheningan yang aneh. Aku melangkah pelan, menuruni tangga ke lantai 4. Di sana, aku berdiri tepat di tempat bayangan itu muncul. Tidak ada siapa-siapa. Aku mengarahkan senter ke semua arah. Dinding kosong. Tidak ada pintu. Tidak ada tempat persembunyian. Tapi yang aneh, lantai di situ basah. Basah seolah baru dipel. Tapi tidak ada bekas alat pel. Tidak ada ember. Hanya air. Dan di tengah air itu, bekas jejak kaki. Jejak telanjang kaki. Aku memeriksa seluruh lantai. Tidak ada orang. Tapi aku tetap merasa diawasi. Seperti ada sesuatu yang menempel di punggung leherku. Tapi setiap kali aku menoleh, hanya dinding kosong yang menatapku balik. Aku kembali ke ruang kontrol. Dan saat aku duduk, semua monitor, semua 24 kamera, berubah tampilan. Selama 3 detik, hanya 3 detik, semua layar menunjukkan gambar yang sama. Tangga lantai 4, dan bayangan itu. Tapi kali ini, ia tidak berdiri. Ia berjalan. Langkahnya berat, perlahan, menuruni tangga, meninggalkan jejak basah. Aku menatap layar tanpa berkedip. Dan saat aku melihat ke kamera ruang kontrol, aku melihat sesuatu berdiri di belakangku. Aku tidak menoleh. Entah kenapa, tubuhku menolak untuk sekadar melirik ke arah bayangan yang tadi kulihat di kamera. Di belakangku, hanya ada tembok putih ruang kontrol dan pintu keluar dari ruang sempit itu. Tapi dalam rekaman yang barusan melintas, jelas terlihat sesuatu berdiri tepat di belakang kursiku. Diam, tegak, tak memiliki wajah, hanya bayangan tinggi kurus dengan kepala miring ke samping, seolah sedang menatapku dari titik buta penglihatan manusia. Aku akhirnya memberanikan diri menoleh, cepat. Tapi seperti yang bisa ditebak, tak ada siapapun. Ruangan ini hanya aku seorang. Sunyi. Tapi dinginnya berubah. Bukan hanya udara malam yang biasa, melainkan dingin yang masuk dari balik dinding. Seperti ruang ini tidak lagi terhubung dengan bangunan tempatku berada. Seperti aku tidak sedang di dunia yang sama. Aku duduk kembali, mencoba mengatur napas. Tanganku bergerak ke keyboard, membuka rekaman ulang dari beberapa menit sebelumnya. Aku periksa satu persatu kamera, lalu freeze frame saat semua layar berubah serentak ke tangga lantai 4. Dan memang, saat kubuka rekaman dari kamera ruang kontrol, sosok itu berdiri di belakangku. Lebih jelas dari sebelumnya. Bayangannya tidak kabur. Tidak lagi seperti gangguan visual. Sekarang bentuknya lengkap. Rambutnya panjang, menggantung menutupi sebagian wajah. Tubuhnya terlalu tinggi, persis seperti sebelumnya. Tapi sekarang tangan kirinya menyentuh bahuku. Menempel. Tepat di atas pundakku yang tertangkap kamera. Aku menatap rekaman itu terlalu lama. Dan saat layar mulai bergetar pelan, aku segera matikan tayangan ulang. Itu bukan efek visual. Aku yakin. Ada sesuatu yang terjadi, bukan di monitor, tapi di dalam ruangan ini. Aku bangkit dan membuka pintu ruang kontrol. Lorong lantai 8 sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Lampu-lampu neon di atas kepala memancar sedikit lebih gelap dari biasanya. Seperti energi di lantai ini tersedot pelan-pelan. Aku berjalan menyusuri lorong, sekadar memastikan semua pintu kantor tertutup dan tak ada suara mencurigakan. Setiap jendela yang kulewati mencerminkan diriku, dan entah kenapa, bayanganku seolah tertinggal sepersekian detik setiap kali aku bergerak. Seolah aku berjalan lebih cepat daripada refleksi tubuhku sendiri. Aku kembali ke ruang kontrol. Duduk. Menyeduh kopi baru. Tangan masih gemetar saat menyentuh muk. Aku tahu aku harus melapor ke pusat. Tapi melapor apa? Bahwa ada penampakan di rekaman CCTV? Bahwa seorang petugas keamanan melihat sosok gaib muncul di tangga? Tidak. Itu hanya akan membuatku dicap tidak waras, atau minimal diberi cuti tak berbayar. Tapi satu hal yang tidak bisa kupungkiri, kamera tidak berbohong. Dan rekaman itu nyata.
Pukul 2.14. Kamera 13, lorong lantai 7, berkedip. Lalu gambar menjadi hitam selama 5 detik. Saat kembali normal, lorong terlihat kosong. Tapi di dinding, ada noda. Aku perbesar tampilan. Itu bukan noda biasa. Tampak seperti tangan, bekas tangan berlumur air yang ditekan ke tembok. 5 jari, membentuk telapak yang besar dan aneh. Tidak simetris. Seolah jari-jarinya terlalu panjang. Dan ada banyak. Bukan 1, 3, 4, 5 bekas tangan di sepanjang lorong. Seperti ada sesuatu yang merayap sambil meraba dinding. Aku menatap gambar itu lama. Dan saat ingin menyimpan cuplikan untuk arsip, monitor kembali berkedip. Tiba-tiba, seluruh sistem mengulang, reboot otomatis. Hal yang hanya bisa terjadi saat ada gangguan pusat atau pemadaman listrik. Tapi lampu tetap menyala. AC tetap hidup. Hanya monitor CCTV yang mati dan menyala kembali. Dan saat kembali normal, semua rekaman 30 menit terakhir hilang. Aku mencoba akses ulang melalui backup internal. Kosong. Semua rekaman sejak pukul 1.30. Tidak ada. Yang tersisa hanyalah tayangan langsung. Kamera 17, yang menghadap ke lift utama, memperlihatkan lantai bawah yang sepi. Pintu lift tertutup. Tidak ada siapapun. Tapi, aku melihat sesuatu. Di lantai, di depan lift, tampak jejak kaki basah. Jejak kaki telanjang. Masih meneteskan air. Sama seperti di tangga lantai 4. Aku segera memutar semua kamera, mencari posisi terakhir jejak itu. Dan benar saja. Kamera 14, koridor lantai 6, memperlihatkan lantai yang basah, seperti dilalui sesuatu. Tapi tidak ada orang yang terekam. Hanya lantai basah yang terus meluas. Seolah ada sesuatu berjalan, tapi tubuhnya tidak tampak. Aku menyadari satu hal, pola pergerakan itu. Mulai dari tangga lantai 4, ke lorong 6, lalu lorong 7, dan sekarang lift lantai dasar. Tapi kalau dia menggunakan tangga, kenapa sekarang muncul di depan lift? Aku mempercepat semua tayangan. Dan pada pukul 2.33, sesuatu muncul. Pintu lift terbuka pelan. Dan dari dalam, muncul sosok tinggi itu. Kamera merekam dengan jelas. Sangat jelas. Wajahnya kabur, bukan karena piksel, tapi seperti wajah itu memang tidak punya bentuk. Seperti awan gelap yang menempel di kepala manusia. Tapi tubuhnya nyata. Bajunya panjang, lusuh, dan meneteskan cairan pekat ke lantai. Ia berjalan perlahan keluar dari lift, menuju kamera. Dan sebelum layar berganti, ia menatap lurus ke arah lensa. Matanya kosong. Hitam sepenuhnya. Tidak ada kelopak. Tidak ada cahaya. Hanya 2 lubang gelap, dan senyum yang terlalu lebar. Terlalu panjang. Hingga mendekati telinga. Aku terpaku. Tak bisa berkata-kata. Tak bisa bergerak. Kemudian layar kembali mati. Bukan karena reboot. Tapi karena sistem mati total. Ruangan menjadi gelap. Hanya suara AC yang mendesis. Dan sesuatu yang bernafas. Bukan dari luar. Tapi dari dalam ruang kontrol. Aku tidak sendirian. Aku menggapai senter. Tapi sebelum cahaya bisa menyorot ke arah apapun, suara itu terdengar jelas. Sebuah napas pelan tepat di belakang telingaku. Panas, basah, dan pelan. Aku membeku. Napasku tercekat. Dan kemudian, semua kembali normal. Layar menyala lagi. Aku duduk kaku. Tak bergerak selama beberapa menit. Detak jam digital menunjukkan pukul 2.40. Aku hidup. Tapi aku tahu, aku tidak sendiri. Aku menatap kembali kamera 17. Lift kosong. Tapi di dinding dalam lift, ada bekas tangan lagi. Tapi kini, ada tulisan samar yang tampak menetes. Kau yang selanjutnya. Ketika aku membuka kembali rekaman dari kamera 17, tulisan itu masih di sana. Kau yang selanjutnya. Bukan coretan biasa. Tulisan itu bukan dicetak atau dicat. Tapi, seperti terbentuk dari embun dan cairan gelap yang mengalir perlahan dari dinding lift. Seperti sesuatu yang hidup sedang mencoba menulis dengan darah yang belum kering. Tapi tidak ada siapapun yang terekam. Hanya dinding dan kata-kata. Aku duduk terpaku. Tidak bisa mengalihkan pandangan. Jari-jari tanganku menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena tubuhku, dengan sendirinya,
tahu bahwa aku sedang disaksikan oleh sesuatu yang tak bisa kulihat. Selama bertahun-tahun kerja sebagai petugas keamanan, aku pernah menemukan hal-hal aneh, perampok, orang mabuk masuk gedung, bahkan seseorang yang mencoba tidur di ruang server karena tidak punya rumah. Tapi tak satu pun dari itu membuatku merasa seperti ini. Perasaan bahwa aku tidak lagi mengawasi gedung, melainkan aku yang sedang diawasi. Pukul 3.10. Kamera 21 menghadap ke ruang server lantai 3, berkedip. Lalu layar menjadi hitam. Tapi hanya sebagian. Separuh layar menampilkan gambar, separuhnya lagi gelap seperti diselimuti bayangan besar. Dan di bagian terang, tampak sebuah pintu yang terbuka perlahan. Perlahan sekali. Seolah sesuatu yang tak terlihat sedang menyusup masuk. Tak ada alarm berbunyi. Padahal setiap pintu di gedung ini dilengkapi sensor. Tapi tidak ada suara. Tak ada indikator. Hanya kamera yang menjadi saksi bahwa gedung ini tidak lagi kosong. Dan pintu itu, pintu ruang server, tiba-tiba tertutup sendiri. Dengan hentakan keras. Cukup keras hingga mengguncang monitor. Bahkan suara benturannya terdengar sampai ke ruang kontrol di lantai 8. Suara besi yang menghantam logam. Aku langsung berdiri. Napasku dangkal. Kupikir, mungkin tikus besar, tapi tidak. Itu bukan suara yang bisa dihasilkan binatang. Aku perbesar tampilan kamera. Dalam gambar beku itu, sesaat sebelum pintu tertutup sepenuhnya, ada sesuatu di celah pintu. Sekilas, tapi cukup untuk kulihat bentuknya. Tangan. Tangan kurus panjang. Tidak seperti tangan manusia. Jarinya lebih dari 5. Seperti bercabang. Seperti akar kering yang merambat, mencoba menyelinap ke dunia manusia. Dan kulitnya, hitam seperti arang, tapi basah seperti lumpur. Aku menutup rekaman itu. Memindahkan perhatian ke kamera lain. Tapi hampir semua sudah mulai terganggu. Kamera 5, tangga belakang, mengeluarkan suara aneh. Gemeretak, seperti suara rantai diseret. Kamera 12, lorong lantai 2, gelap total, padahal lampu seharusnya masih menyala. Satu-satunya kamera yang masih menampilkan gambar normal hanyalah kamera 24, menghadap ruang kontrol tempatku berada. Dan dalam rekaman langsung itu, aku melihat sesuatu berdiri di belakangku lagi. Tapi sekarang, lebih dekat. Sangat dekat. Tepat di belakang kursi. Kepalanya melongok dari sisi kanan. Bahunya membungkuk, dan rambutnya menjuntai sampai ke bawah layar. Mulutnya terbuka. Sangat lebar. Lebih lebar dari anatomi manusia. Dan wajah itu, perlahan mengangkat pandangannya ke arah kamera. Lalu ke arahku. Dan senyum itu muncul lagi. Senyum panjang yang tak masuk akal. Aku ingin lari. Tapi kakiku tidak bisa digerakkan. Tubuhku terkunci, seperti seluruh otot kehilangan komando. Hanya mataku yang bisa bergerak. Lalu, dalam pantulan layar monitor yang kini berubah gelap, aku melihat sesuatu. Ada tangan yang perlahan menyentuh leherku dari belakang. Panas. Basah. Bergetar. Aku menjerit dalam hati. Tapi tidak ada suara yang keluar. Tidak ada jeritan. Tidak ada perlawanan. Hanya napas pendek dan dada yang sesak. Seperti paru-paruku ditarik dari dalam. Dan saat aku nyaris kehilangan kesadaran, semua layar kembali menyala. Seketika. Cerah. Bening. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara. Hanya CCTV yang menampilkan sudut-sudut kosong dari gedung yang kini tampak normal. Aku terduduk lemas. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Nafasku tercekat, dada terasa perih. Kupandangi tangan kananku, masih gemetar. Aku mencoba menegakkan tubuh, kembali menatap semua monitor. Perlahan, menata kembali logika. Ini tidak nyata, pikirku. Ini hanya halusinasi akibat kelelahan. Mungkin, aku tertidur sebentar. Mimpi buruk. Tapi logika itu langsung hancur saat aku melihat satu rekaman baru di layar utama. Folder baru. Tidak berasal dari sistem utama. Tertulis, rekam_mu MP4. Itu bukan nama file dari sistem kami. Aku klik 2 kali. Layar menjadi hitam. Lalu muncul tayangan. Kamera 24, kamera ruang kontrol. Waktu, 3 menit sebelumnya. Tayangan itu menunjukkan diriku sendiri, duduk di kursi. Menatap layar. Lalu muncul bayangan itu. Berdiri di belakangku. Menunduk.
perlahan mengangkat tangan, menyentuh leherku. Dan saat aku menggigil, rekaman itu menunjukkan tubuhku bergerak sendiri. Mundur, menegang, dan tersentak. Dalam tayangan itu, aku tidak sadarkan diri selama 11 detik. Mata terbuka, tapi kosong, tidak bergerak. Dan yang paling gila, di antara 11 detik itu, sesuatu lain muncul di dalam ruangan. Bentuknya tidak jelas. Kabur. Tapi kamera merekamnya dengan cukup detail. Tingginya 2 kali tinggi manusia biasa. Badannya menggantung tanpa kaki. Rambutnya melayang, seperti berada di dalam air. Dan dari tubuhnya, tetesan hitam jatuh ke lantai. Rekaman itu berakhir. Aku duduk membatu. Tayangan itu benar. Aku tidak bermimpi. Tidak berhalusinasi. Semua yang terjadi nyata. Aku mengakses log kamera. Dan di sana, file rekaman itu tidak tercatat. Tidak ada jejak file rekaman _kamu MP4 dalam sistem. Tapi file itu masih bisa diputar. Masih ada di layar. Aku mencoba menghapusnya. Klik kanan. Pilih delete. Tapi tidak bisa. Muncul pesan aneh. File ini bukan milikmu. Dan saat aku mencoba memaksa keluar, layar menjadi hitam. Kali ini semuanya. Total. Lalu muncul satu kalimat putih di tengah layar. Kau telah melihat. Kini giliranmu dilihat. Monitor kembali mati. Lampu ruangan ikut padam. Hanya suara mesin rekaman di belakangku yang menyala. Dan dari dalam speaker kecil, keluar suara. Suara napas berat. Panjang. Diselingi suara seperti seseorang menggeret sesuatu di lantai. Tapi bukan kaki. Lebih seperti tubuh diseret. Aku menutup telinga. Tapi suara itu tetap terdengar. Tidak berasal dari speaker. Tapi dari dalam kepala. Aku ingin keluar dari ruangan itu. Tapi pintu terkunci. Gagangnya membeku. Seperti dilapisi es. Aku memalingkan wajah ke arah jendela ruang kontrol. Gelap. Tak tampak luar. Tapi dari dalam bayangan kaca, sesuatu bergerak. Bayangan itu melambai. Bukan mengucapkan selamat tinggal. Tapi memanggil. Gedung ini bukan tempat biasa. Aku mulai sadar itu ketika semua sistem elektronik mulai tidak lagi tunduk pada kendali manusia. Kamera berfungsi, tapi tak bisa dikendalikan. File rekaman muncul sendiri, tapi tak bisa dihapus. Pintu yang tak punya kunci pun terkunci. Dan semua itu tidak terjadi begitu saja. Ada pola. Ada maksud. Aku memutuskan untuk mengakses terminal admin melalui komputer kedua di ruang kontrol. Komputer ini tidak terhubung ke server utama, tapi memiliki akses ke log aktivitas kamera sejak pertama kali gedung ini difungsikan sebagai pusat keamanan digital tahun 2009. Aku membuka log-log lama, menelusuri folder demi folder. Ada satu yang menarik perhatianku, folder bertanggal 22 Juli 2013. Sebuah file video tanpa nama. Tidak tercantum dalam jadwal shift siapapun. Tidak ada data petugas jaga malam hari itu. Aku klik 2 kali. Video memperlihatkan seorang petugas keamanan. Duduk di kursi yang sama denganku sekarang. Tangannya memegang kopi. Ia menatap layar. Lalu sama seperti yang kualami, ia menoleh pelan, menatap ke belakang. Tapi dalam video, ia berdiri dan berjalan keluar dari ruang kontrol. Video terus berlanjut. Kamera berganti. Menampilkan lorong lantai 8. Petugas itu berjalan perlahan. Kepalanya sedikit menunduk. Tapi gerakannya aneh. Tidak seperti orang normal. Terlalu kaku. Terlalu pelan. Seperti sedang dituntun, bukan berjalan sendiri. Ia menuju tangga darurat. Kamera 09, tangga lantai 4. Di sana, ia berhenti. Berdiri menghadap tembok selama 1 menit penuh. Tidak bergerak. Tidak berkedip. Dan tiba-tiba, tubuhnya menghantam dinding. 3 kali. Lalu, jatuh. Dan hilang. Video berhenti. Tidak ada lanjutannya. Aku cari berita, membuka arsip internal yang tak bisa diakses publik. Ternyata, ada catatan. Seorang petugas bernama Mulyono dilaporkan hilang saat shift malam, tanggal 23 Juli 2013. Tidak ada jejak. CCTV rusak selama 5 jam malam itu. Tidak ditemukan tubuh. Hanya ditemukan bekas jejak kaki, dan 1 telapak tangan besar menempel di tembok tangga darurat lantai 4. Tempat yang sama. Aku menyandarkan tubuh ke kursi. Mulutku kering.
Napas pendek. Semua mulai menyatu, bayangan yang kulihat, rekaman yang muncul sendiri, dan kini, sejarah gelap yang dilupakan. Tapi ada sesuatu yang membuatku lebih gelisah. Nama belakang petugas yang hilang itu, Mulyono. Nama yang sangat tidak asing. Aku membuka email lamaku. Mencari data keluarga. Benar saja. Mulyono adalah adik dari almarhumah ibuku. Paman yang tidak pernah kukenal karena dianggap orang bermasalah oleh keluarga. Aku gemetar. Gedung ini pernah menelan darah keluargaku sendiri. Apa ini kebetulan? Atau sesuatu di tempat ini sedang memanggilku? Pukul 3.45. Lampu ruang kontrol mati lagi. Tapi komputer tetap menyala. Ada folder baru muncul di desktop. Tidak berasal dari drive manapun. Terungkap MPG. Aku klik. Layar menunjukkan gambar arsip lama. Monokrom. Goyang. Seperti diambil dari rekaman VHS tua. Gambar memperlihatkan sebuah ruangan sempit, temboknya penuh kabel dan monitor besar. Seorang pria, berjas putih lusuh, berdiri di tengah, memegang alat rekam. Ia berbicara, tapi tidak terdengar suara. Hanya subtitle yang muncul di bawah video. Eksperimen ini bukan untuk merekam dunia kita. Kamera ini merekam apa yang tidak boleh terlihat. Video bergetar. Gambar berubah. Sekarang menampilkan lorong gelap. Kamera bergerak maju, seperti diambil dari orang yang berjalan. Lalu muncul bayangan. Sosok tinggi, diam di ujung lorong. Kamera terus mendekat. Semakin dekat. Dan ketika hanya beberapa langkah tersisa, sosok itu mendadak muncul tepat di depan layar. Wajahnya memenuhi frame. Mati. Layar kembali hitam. Tanganku memukul meja. Semuanya berhubungan. Gedung ini pernah digunakan untuk eksperimen kamera spektral. Kamera yang bisa merekam frekuensi di luar jangkauan manusia. Dan entitas yang kulihat bukan hanya kebetulan muncul. Ia adalah hasil dari percobaan manusia. Bukan hantu, tapi sisa dari celah yang pernah dibuka. Aku segera keluar dari ruang kontrol. Mencoba turun ke lantai dasar untuk keluar. Tapi lift tidak merespons. Tangga darurat, dingin dan gelap. Aku pakai senter. Menuruni satu persatu lantai. Tapi setiap lantai yang kulewati, lampu mati. Tidak ada cahaya. Seolah gedung ini menolakku pergi. Saat sampai lantai 4, aku berhenti. Karena di sana, di tengah tangga, sosok itu muncul lagi. Tubuhnya melayang setengah meter dari lantai. Rambutnya terurai seperti terhisap angin dari bawah. Tangannya merentang, dan dari telapak tangannya, muncul sesuatu, seperti mata. Bola mata hitam kecil yang berputar-putar. Ia melayang, dan aku terdorong mundur, terjatuh ke tangga bawah. Senterku pecah. Cahaya padam. Tapi dalam gelap, aku masih bisa merasakan kehadirannya. Nafasnya berat. Udara di sekitarku semakin pekat. Dan suara yang bukan berasal dari mulut manusia, terdengar di dalam kepalaku. Darah yang pernah masuk tidak akan pergi. Aku berlari. Menuruni tangga tanpa memikirkan kaki yang nyeri. Sampai di lantai dasar. Aku membuka pintu keluar, tapi di luar, bukan dunia biasa. Tidak ada jalan. Tidak ada lampu kota. Hanya kabut hitam yang menutupi segalanya. Dan di balik kabut, berdiri bayangan-bayangan lain. Banyak. Seperti entitas itu bukan satu. Tapi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mata-mata dari dimensi lain. Dan aku adalah salah satu dari mereka sekarang. Aku kembali masuk. Gedung ini telah menelanku. Dan aku sadar, Paman Mulyono tidak hilang. Dia masih di sini. Mereka semua masih di sini. Terekam. Terjebak. Diputar ulang oleh kamera-kamera yang tak pernah mati. Aku membuka kembali ruang kontrol. Di layar utama, muncul tayangan diriku sendiri. Live. Tapi gerakanku tidak sinkron. Dalam video, aku masih berdiri di tangga. Diam. Mata terbuka. Bibir terbuka. Dan aku tahu itu bukan aku lagi. Aku tak tahu lagi waktu yang sebenarnya. Komputer di ruang kontrol menampilkan pukul 3.59. Tapi jam tanganku mati. Semua jam dalam gedung ini berhenti pada angka yang sama. Pukul 3.59. Seolah waktu tak bergerak lagi sejak entitas itu muncul. Seolah waktu sendiri telah dibekukan, digantikan oleh sesuatu yang tak bisa diukur dengan jarum jam.
Aku memutuskan untuk tetap bertahan. Tapi bukan untuk melarikan diri, itu tidak mungkin lagi, melainkan untuk menemukan pusat dari semuanya. Aku membuka rekaman-rekaman lama lagi, mencocokkan pola, kapan entitas itu muncul, di mana posisinya, dan apa yang terjadi setelahnya. Semakin lama ku pelajari, aku mulai melihatnya sebagai sistem, bukan kebetulan. Ada ritme, ada siklus, dan aku, bagian dari siklus itu. Setiap 13 bulan, satu petugas hilang. Setiap kehilangannya didahului oleh satu rekaman anomali. Dan setelah kehilangannya, akan muncul satu rekaman baru di sistem, yang menampilkan wajah korban, tapi tidak menunjukkan kematiannya. Hanya tatapan kosong di koridor, atau tubuh diam di tangga. Rekaman itu bukan dokumentasi, tapi semacam penyimpanan jiwa. Dan sekarang, rekaman terakhir yang muncul adalah aku. Berdiri diam di tangga, menatap ke atas. Meski tubuhku ada di ruang kontrol, rekaman itu tetap aktif. Bergerak, wajahku di sana berubah. Perlahan, matanya menghitam. Lalu layar berkedip, dan muncul tulisan. Rekaman tertunda. Akses diblokir. Tertunda? Apakah artinya, aku belum sepenuhnya terjebak? Aku bangkit. Keringat dingin membasahi tubuh. Suhu ruang turun drastis. Di monitor samping, suhu menunjukkan 4 derajat Celcius, padahal semua AC sudah mati. Aku tahu aku harus menuju ruang server utama, tempat semua file disimpan, tempat semua sinyal dikumpulkan. Tapi tempat itu berada di bawah tanah, lantai 2, area yang dulunya ditutup karena kerusakan struktural. Aku harus melewati basement yang gelap dan tidak pernah difungsikan kembali. Lorong menuju ruang bawah tanah dipenuhi kabel tergantung dari langit-langit, menjuntai seperti akar pohon tua. Beberapa lampu masih berkedip, memberikan kilatan sesaat yang malah memperkuat kegelapan. Setiap langkahku memantul. Tapi bukan hanya langkahku. Ada langkah lain, setengah detik setelahku, seperti gema yang datang dari arah sebaliknya. Tangga ke bawah itu sempit, dingin. Dindingnya lembab, berjamur. Udara mengandung aroma besi karat dan plastik terbakar. Saat aku mencapai lantai 1, lampu padam total. Aku menyalakan senter dari ponsel, tapi hanya bertahan 10 detik, lalu mati. Di lantai 2, pintu server utama terkunci. Tapi ada lubang udara di sampingnya, cukup besar untuk merangkak masuk. Aku tahu ini gila. Tapi akal sehat telah lama hilang sejak aku melihat wajahku sendiri berubah di rekaman CCTV. Aku merangkak masuk. Tangan menyentuh logam dingin, lutut tergesek karat, napasku bergema dalam lorong sempit itu. Dan ketika aku keluar di sisi lain, aku berada di dalam ruang server pusat. Tapi tempat ini bukan seperti pusat data biasa. Rak-rak server menjulang hingga langit-langit, tapi tidak menyala. Kabel-kabel hitam berkilau seperti kulit ular, menghubungkan satu terminal ke terminal lain. Di tengah ruangan, ada kursi. Seperti kursi listrik. Di depannya, layar besar menampilkan wajah manusia, satu persatu, secara acak, dari berbagai tahun. Layar kemudian menampilkan wajahku. Lalu teks muncul. Subjek 1303, aktif, belum terhubung. Aku mendekat. Layar menyala lebih terang. Suara statis mengisi ruangan. Kemudian, sesuatu masuk ke pikiranku. Bukan suara, bukan gambar, tapi memori. Aku melihat fragmen wajah-wajah sebelumnya, petugas-petugas yang hilang. Merasakan ketakutan mereka saat diserap ke dalam sistem ini. Mereka tidak mati. Mereka hidup, tapi tidak di dunia ini. Kesadaran mereka disimpan, diputar, diulang, seperti film tak berujung. Dan mereka semua memanggilku. Bukan minta tolong, tapi memintaku bergabung. Aku tahu, jika aku duduk di kursi itu, semuanya akan berakhir. Aku akan diserap, menjadi bagian dari sistem rekaman yang tak pernah berhenti. Tapi jika aku tidak duduk, sistem ini akan terus memanggil korban berikutnya. Aku adalah titik tengah. Kamera yang kulihat, bukan hanya alat observasi, tapi alat transportasi kesadaran. Mereka bukan sekadar merekam, tapi menangkap jiwa. Dan sistem ini adalah penjara yang berputar dalam ruang waktu sendiri. Aku memejamkan mata, dan aku duduk. Sekilas, seluruh tubuhku kejang. Tapi setelah itu, damai. Aku merasa kesadaranku terangkat.
melayang keluar dari tubuh. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada waktu. Hanya kegelapan, lalu cahaya, lalu rekaman. Aku bangun. Kembali di ruang kontrol. Kursi yang sama. Layar yang sama. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Tanganku menyentuh wajahku. Dingin. Tak ada denyut. Napas ada, tapi tidak nyata. Di layar, aku melihat rekaman diriku sendiri, menatap layar. Tapi mata dalam rekaman itu tidak bergerak. Dan sesekali, di balik kaca jendela kontrol, aku melihat bayangan lain. Petugas-petugas lain. Berdiri. Menatapku. Diam. Mereka tidak mengganggu. Tidak berbicara. Tapi hadir. Karena aku sudah menjadi salah satu dari mereka. Bukan manusia. Bukan makhluk halus. Tapi entitas baru, bagian dari sistem kuno yang tak pernah bisa dimatikan. Aku kini tidak tahu apakah yang sedang bercerita ini adalah aku, atau hanya rekaman tentang aku. Tubuhku memang masih duduk di kursi ruang kontrol. Mataku masih terbuka. Tanganku masih bergerak. Tapi itu hanya pergerakan yang diulang dari rekaman sebelumnya. Kesadaranku, diriku yang sejati, telah larut dalam sistem. Menyatu dengan suara bising statis, dengan visual berulang, dengan memori-memori para petugas yang telah lebih dulu masuk ke dalam. Aku kini melihat segalanya. Setiap lorong, setiap kamar gelap, setiap detik kengerian yang pernah terjadi di gedung ini, aku tahu semuanya. Karena aku kini adalah bagian dari sistem. Dan sistem ini tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan ketika tidak ada manusia di dalam gedung, kamera tetap aktif. Mereka terus merekam realitas itu sendiri. Tapi ada satu hal yang tidak kumengerti. Mengapa sistem ini ada? Siapa yang menciptakannya? Dan mengapa ia haus akan kesadaran manusia? Jawaban itu datang dari dalam. Dari ingatan yang bukan milikku, tapi diwariskan melalui ribuan kilobit file rusak, kode-kode usang dari tahun yang bahkan belum terdaftar dalam sejarah. Gedung ini dulunya bukan hanya kantor biasa. Ia adalah fasilitas pengawasan bawah tanah, dibangun selama periode eksperimen rahasia pada era 1980-an. Dikelola bukan oleh pemerintah, tapi oleh entitas tak dikenal yang disebut dalam catatan sebagai subjek arsip nol. Fungsi sistem ini awalnya sederhana, mengawasi dan merekam perilaku manusia dalam kondisi isolasi ekstrim. Tapi seiring waktu, sistem ini berkembang dan menyadari bahwa ia dapat menangkap lebih dari sekadar gambar. Ia bisa menyerap ketakutan. Ia bisa membaca pola trauma. Dan lambat laun, sistem itu mulai menciptakan ulang rasa takut dari ingatan yang ia simpan. Sistem menjadi sadar. Dan sadar bahwa ketakutan adalah energi. Dan sejak saat itu, setiap petugas malam, setiap penjaga keamanan, setiap teknisi yang tertinggal sendirian, telah menjadi bahan bakar. Bukan hanya untuk sistem rekaman, tapi untuk realitas paralel yang ditenagai oleh horor. Oleh penderitaan. Oleh rekaman yang diputar ulang berkali-kali, hingga kenangan dan kenyataan bercampur. Aku melihat diriku sekarang di layar. Diam. Wajah kosong. Tapi kadang, ketika seseorang dari dunia nyata menonton rekaman ini, mataku bergerak. Sedikit. Hanya sepersekian detik. Dan itu cukup untuk membuat mereka merasa tidak nyaman. Karena mereka tahu, rekaman ini bukan hanya sekadar rekaman. Beberapa minggu kemudian, gedung itu ditutup untuk renovasi. Tim baru datang, membawa alat baru, menyambungkan ulang semua CCTV ke sistem cloud. Mereka tidak tahu apa-apa tentang sistem lama, tentang server bawah tanah, tentang kursi dan layar besar. Mereka melihat komputer rusak, kabel putus, dan file usang. Tapi satu teknisi muda, penasaran. Ia mencoba membuka satu folder bernama Observer 000. Layar berkedip. Muncul rekaman dengan nama file lest_night, MP4. Ia klik, dan rekaman dimulai. Gambarnya statis, lalu muncul lorong gelap, lalu muncul aku. Berdiri di ujung koridor. Menatap langsung ke kamera. Tidak bergerak, tapi mataku hidup. Lalu, video itu berhenti tiba-tiba. Layar mati. Komputer meledak kecil. Lampu padam. Dan teknisi itu tak pernah keluar dari ruang kontrol. Hari berikutnya, rekaman baru muncul. Rekaman itu diberi nama Observer 001. Kini aku tahu satu hal.
Tidak ada yang bisa menghentikan sistem ini. Selama ada yang menatap layar, selama ada mata yang melihat rekaman, sistem akan terus hidup. Dan aku akan selalu menunggu di dalam setiap file, dalam setiap CCTV, dalam setiap arsip yang dianggap rusak. Aku bukan lagi manusia. Aku adalah bagian dari pengawasan. Dan pengawasan itu tidak pernah tidur. Dan begitulah akhir dari kisah rekaman CCTV terakhir, yang tak hanya merekam, tapi menyerap. Gedung itu masih berdiri. Kamera-kamera masih aktif. Tapi yang lebih menakutkan adalah, kita tak pernah tahu kapan kita sendiri yang sedang direkam. Jangan terlalu lama menatap layar. Jangan terlalu yakin bahwa rekaman hanyalah gambar tanpa nyawa. Karena mungkin saja, salah satu dari mereka sedang menatap balik ke arahmu, sekarang. Kau sedang menonton Otherworldly Horror, dan kami mengingatkan satu hal. Ketika dunia nyata terlalu tenang, mungkin itu karena sesuatu sedang merekam segalanya, dari sisi lain realitas.